Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dalam acara Siraman Rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sharing tentang firman Tuhan, yaitu berbicara tentang iman dan doa. Sebelum kita berbicara masalah firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh bersama-sama merenungkan kembali sebagian dari kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapa, bila firman Tuhan pada siang ini boleh meneguhkan dan menguatkan kami dan membawa kami untuk lebih lagi dekat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita sebelum kita membahas firman Tuhan ini, iman dan doa. Mari kita melihat di dalam Markus pasal yang 11. Markus 11. Kita membuka di dalam Markus 11 ayat 20 sampai 26. Mari kita melihat bersama-sama. Di sini dikatakan Markus 11 ayat 20 sampai 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara masalah iman dan doa itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kalau kita tidak punya iman, maka seperti yang dikatakan oleh dalam Markus 11 ayat 20 sampai 26 ini, khususnya di dalam ayat yang ke-23, saya akan bacakan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbicara masalah doa, kita harus punya kepercayaan atau punya iman supaya doa kita itu dikabulkan. Dalam ayat 24 juga dikatakan, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen melihat iman itu adalah melihat sesuatu yang terjadi langsung di dalam hidupnya, satu kenyataan yang dia terima. Sebenarnya iman tidak demikian. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, definisi iman ditulis di situ dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Definisi iman dikatakan demikian. Iman adalah dari dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini sangat-sangat diperjelas di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Mari kita buka bersama-sama. Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat 1. Di situ sangat jelas sekali, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman adalah dasar. Berarti ada satu patokan atau dasar yang harus ada dalam hidup kita. Kalau kita berdoa, kita tidak punya dasar iman yang teguh, tidak punya kepercayaan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan harap kita dapat menerima jawaban doa itu. Karena apa? Karena tadi
Di dalam Markus pasal 11, kalau kita melihat di dalam Markus pasal 11, sangat-sangat jelas sekali. Markus pasal 11 ayat 24 tadi dikatakan kita harus percaya, harus beriman. Ketika kita punya iman, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sudahkah ketika kita berdoa itu kita punya iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Atau kepercayaan kita didasarkan dengan apa yang kita lihat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kalau saya sudah diberi, nah saya percaya bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Banyak orang seperti itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Banyak orang selalu mintanya instan. Kalau dia meminta kepada Tuhan harus dijawab. Nah, ini yang sangat berbahaya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Banyak orang-orang Kristen zaman sekarang selalu meminta kepada Tuhan harus dijawab sesuai dengan keinginannya. Kalau tidak dijawab maka ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan, dan berkata, saya sudah beribadah, saya sudah datang kepada Tuhan, sudah berdoa, tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau pola pikir kita seperti itu, maka itu sangat salah besar, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena firman Tuhan tidak demikian berbicara masalah iman dan doa itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berbicara masalah iman, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu berkata adalah satu dasar, adalah satu pondasi dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan, satu pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dalam hidup kita. Bahkan dikatakan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat tetapi kita percaya bahwa kita akan menerimanya. Nah, luar biasa kan berbicara masalah iman. Nah, kalau kita selalu berdoa tetapi tidak punya iman, hanya sekedar laporan sama Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan harap Bapak Ibu menerima jawaban doa itu. Kenapa? Karena kita hanya laporan kepada Tuhan, Tuhan ini loh masalahku, seperti ini, tolong jawab aku. Tetapi Bapak Ibu tidak mempunyai iman, tidak mempunyai kepercayaan bahwa doa Bapak Ibu dijawab. Nah, itu salah besar Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi kalau kita punya iman dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan dan kita percaya bahwa apa yang kita doakan itu adalah kita sudah dijawab oleh Tuhan, itu akan saudara terima dalam hidup saudara. Saya beberapa hari yang lalu saya dikirimin salah satu orang di dalam WA saya satu video yang sangat memberkati saya, yaitu anak kecil yang berdoa. Dia berdoa karena mau tidur. Waktu dia berdoa itu sungguh luar biasa. Saya sangat diberkati sekali. Anak kecil ini berdoanya dengan bahasa yang cadel, bahasa anak kecil. Dia bilang gini, Tuhan Yesus, selamat malam, saya mau bobo. Nah, sekarang Tuhan Yesus sedang apa? Dia bertanya seperti itu. Itu adalah ungkapan dari isi hati anak kecil itu yang ngomong sama Tuhan Yesus, yang cerita sama Tuhan Yesus, dan dia bertanya Tuhan Yesus sedang apa saat ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, secara logika pikiran kita orang dewasa, ini anak kok aneh dalam berdoanya, dalam ngomongnya dengan Tuhan. Tetapi itulah anak kecil, dia punya ungkapan isi hatinya, pola pikirnya yang benar-benar tulus, yang benar-benar suci, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, benar-benar dasar iman yang dikatakan oleh anak kecil ini kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bisa tidak kita seperti anak kecil tadi, punya hati yang tulus, punya iman yang teguh, dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan di dalam berbicara masalah doa. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berbicara masalah doa, berbicara masalah permohonan kepada Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak hanya sekedar laporan kepada Tuhan tentang masalah kita, tetapi kita benar-benar meminta kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman dan kepercayaan bahwa apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu Tuhan mendengar, dan Tuhan mau menjawab kita. Tuhan mau berbelas kasihan kepada kita untuk menolong kita menyelesaikan semua masalah pergumulan kita dan menyelesaikan apa yang kita perlukan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara masalah doa dan iman, yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, harus ada pengharapan bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selain pengharapan dan kita percaya bahwa walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, ketika dua hal ini ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan kecewa. Tetapi kalau Bapak Ibu dalam doa hanya laporan kepada Tuhan, hanya ngomong sama Tuhan, ini loh Tuhan masalahku saat ini berat, Tuhan harus jawab saya, memaksa Tuhan, memerintah Tuhan, Bapak Ibu akan kecewa. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
kita berdoa bukan dengan iman, kita meminta kepada Tuhan bukan dengan iman, tetapi kita hanya sekedar laporan kepada Tuhan. Padahal di dalam Markus pasal 11 ayat 24 tadi mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini sungguh-sungguh mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita meminta dan berdoa, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, yang dimana kita meminta kepadanya, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang luar biasa, yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, kenapa selama ini doa-doa kita tidak pernah dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan? Karena cara doa kita adalah salah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita hanya sekedar laporan, kita tidak sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari hari ini, saat ini juga di tahun yang baru ini, kita akan memasuki tahun 2024 ini masih panjang, masih 11 bulan lagi. Ini adalah bulan pertama dalam tahun 2024. Nah, mungkin ada doa-doa yang tahun kemarin belum dijawab oleh Tuhan. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan iman, percaya kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya bahwa setiap doa kita yang kita naikkan di depan Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Sebagai orang percaya, bila permohonan kita kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bukan dengan hanya sekedar kita laporan kepada Tuhan, tetapi kita berdoa dengan iman, kita menyerahkan semua pergumulan kita dengan segenap hati kita, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 11 tadi. Dikatakan sungguh luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan ayat ini, dimana kalau kita percaya maka gunung pun bisa pindah. Nah, apakah kita mau punya iman seperti itu dan tidak bimbang? Ayat 23 coba kita baca sekali lagi di dalam Markus pasal 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Dikatakan asal tidak bimbang. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, atau masih ada kebimbangan, apa iya Tuhan mau menjawab doa saya? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan ini dengan jelas, kita tidak boleh bimbang. Kita harus percaya, maka apa yang kita katakan itu akan terjadi. Nah, biarlah hari ini itu ada dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan iman kita yang teguh, percaya kita yang teguh, kita tidak bimbang, dan kita percaya bahwa doa-doa yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan jawaban. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, biarlah firman Tuhan pada pagi ini atau pada siang ini boleh mengingatkan kami, boleh mengajar kami, supaya setiap kami datang kepada Engkau, ketika kami berdoa kepada Engkau, kami tidak sekedar hanya laporan Tuhan, tetapi kami datang dengan penuh iman, dengan penuh permohonan dan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa doa kami sudah dijawab Tuhan dan Tuhan sudah menolong kami. Oleh sebab itu Bapa, teguhkan iman kami, teguhkan, kuatkan kami, supaya dalam segala perkara kami terus selalu berharap kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan penyerahan kami, sehingga kami boleh melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. Kami boleh melihat hasil dari ketekunan kami berdoa di hadapan Engkau. Kami boleh melihat jawaban Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Mari ya Tuhan, tolong kami. Berkati Bapak Ibu saudara kami yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mereka tetap dikuatkan dan mereka boleh mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau, dan kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan Engkau yang memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom dan berkati. Sampai bertemu kembali.